Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi garis sebagai perpotongan dua bidang, di mana kita misalkan memiliki dua bidang. Bidang yang pertama yaitu F1 sama dengan A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0. Maka bidang ini memiliki vektor normal A1, B1, dan C1. Kemudian bidang yang kedua yaitu F2 sama dengan A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Maka bidang ini memiliki vektor normal A2, B2, dan C2. Maka jika kita gambarkan, ketika kita memiliki dua bidang, di sini ada tiga kemungkinan, yaitu berpotongan, berhimpit, atau sejajar. Namun pada kasus dua bidang yang berpotongan ini, kita misalkan kedua bidang yang kita ambil ini adalah dua bidang yang berpotongan. Maka perpotongan dari dua bidang ini, F1 dan F2 adalah sebuah garis. Misalnya kita sebut dengan garis G. Di sini kita ingat kembali bahwa dua bidang datar yang berpotongan, maka perpotongannya pasti sebuah garis. Di sini kita misalkan garis G. Di mana garis G itu persamaannya kita misalkan persamaan dari garis G yaitu G sama dengan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 sama dengan lambda dikali ABC, di mana ABC ini adalah vektor arah dari garis G. Nah, untuk bisa mendapatkan persamaan garis di sini, maka kita perlu sebuah titik dan vektor arah pada garis G. Yang lebih dahulu yang akan kita cari itu persamaan vektor arah dari garis G. Baik, di sini kita ingat kembali bahwa vektor normal dari bidang selalu tegak lurus dengan bidang. Maka di sini kita misalkan N1 adalah vektor normalnya itu tegak lurus dengan bidang F1. Begitu juga dengan N2, vektor normalnya itu tegak lurus pada bidang F2. Di sini kalau kita cross product-kan, maksud dari cross product yaitu perkalian silang, di mana perkalian silang adalah perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran vektor, nilai, dan arah. Kalau kita cari cross product-nya N1 dan N2 yaitu A1, B1, C1, kemudian kita cross product-kan menjadi A2, B2, C2, maka kita devektor. Kita ingat bahwa cross product dari dua buah vektor adalah sebuah vektor, di mana misalnya vektor N1 dan N2 menghasilkan sebuah vektor, di mana vektor itu tegak lurus dengan vektor N1 dan N2. Ini kita ambil bahwa N1 tegak lurus dengan bidang F1 normal dengan bidang F2, dan cross product N1 dan N2 ini juga tegak lurus dengan N1 dan N2. Dari sini maka arah dari vektor. Di sini kita misalkan vektor U, N1 dan N2 searah dengan garis G. Kita ingat kembali bahwa vektor arah garis searah dengan arah garis itu. Maka akan kita dapatkan bahwa vektor normal cross product dari N1 dan N2 ini dengan vektor arah G, karena dia searah jadinya ABC ini dapat kita cross product-kan. N1 dan N2 akan menghasilkan, karena cross product ini merupakan vektor, yaitu determinan dari 3 kali 3, di mana komponennya itu IJK, A1, B1, C1, A2, B2, dan C2. Nah, kalau kita cari di sini, maka di sini akan menghasilkan vektor arah yaitu B1, B2, C1, C2I, C1, C2, A1, A2J, A1, A2, B1, B2K sama dengan ABC. Maka ABC ini adalah vektor dari arah garis G. Di sini kita sudah mendapatkan vektor arah dari garis G. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari sebuah titik pada garis G. Baik, kita ingat kembali bahwa garis merupakan kumpulan tak berhingga banyaknya titik, dan di sini garis G adalah perpotongan dari bidang F1 dan F2. Maka dengan mengambil sebuah titik sebarang
Titik di sini kita misalkan titik X1, Y1, Z1. Kita ambil titik di sini itu yang spesifik. Kita misalkan garis ini sebuah titik perpotongan bidang F1 dan F2 di mana aplikatnya itu sama dengan 0. Lalu kita substitusikan karena ini ada F1 dan titik ini ada pada F2. Ketika X1 ini kita substitusikan ke F1, maka kita akan mendapatkan persamaan baru, yaitu dimana karena aplikatnya 0, maka Z-nya di sini itu hilang. Kemudian kita tulis di sini kemudian persamaan barunya yaitu A1X plus B1Y plus D1 sama dengan 0. Begitu juga dengan bidang yang keduanya, A2X plus B2Y plus D2 sama dengan 0. Nah, berarti kan sekarang di sini kita memiliki dua persamaan linear. Dua variabel ini dengan variabel pertamanya A1X dan variabel keduanya B1Y dan konstan D1, bahwa konstan ini ke ruas kanan. Dengan mengeliminasi Y dari dua persamaan ini, kita akan mendapatkan X1 sama dengan min D1 min D2 B1 B2 per A1 A2 B1 B2, di mana X1-nya nanti akan merupakan sebuah konstan, yaitu hasil bagi pembilang dan penyebut. Kemudian kalau kita eliminasi X, maka kita akan mendapatkan Y1 di mana A1 A2 min D1 min D2 per A1 A2 B1 B2, di mana Y1 adalah sebuah konstan. Perhatikan bahwa di sini penyebutnya ini sama. Nah, berarti dengan substitusi ke sini kita akan mendapatkan Z1-nya ini sama dengan 0, sehingga kita dapat tuliskan dengan bentuk seperti ini. Jadi inilah salah satu titik yang ada pada F1 dan ada pada F2. Karena F1 dan F2 berarti dia terletak pada G. Jadi titik ini adalah titik yang ada pada G. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan persamaan garis. Yang garis G ini adalah garis yang salah satu titiknya. Dan lambdanya adalah suatu nilai di antara min tak hingga sampai tak hingga. Baik, kemudian kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan persamaan garis lurus yang merupakan titik potong antara bidang X min 2Y plus Z min 1 sama dengan 0 dan bidang 3X min Y plus 5Z min 8 sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini kita sudah bisa dapatkan vektor normalnya, yaitu F1 sama dengan A1 sama dengan 1, B1 sama dengan min 2, C1 sama dengan 1, D1 sama dengan min 1. Kemudian F2-nya A2 sama dengan 3, B2 sama dengan min 1, C2 sama dengan 5, D2 sama dengan min 8. Nah, di sini kita sudah mendapatkan vektor normalnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari vektor arah dari garis G. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengcross produkkan dua vektor normal, di mana mengcross produkkan yaitu dengan menggunakan perkalian silang. Jadi kita dapatkan vektor arah dari garis G yaitu ABC sama dengan B1 B2 C1 C2 C1 C2 A1 A2 A1 A2 B1 B2. Nah, dengan mencari cross product dari N1 dan N2 diperoleh min 9, minus 2, 5. Ini adalah vektor arah dari garis G. Selanjutnya kita akan mengambil sebuah titik dengan titik potong antara F1 dan F2. Dan titik pada perpotongan pada F1 dan F2, di mana dengan mengambil aplikatnya sama dengan 0, manakala dengan rumus yang tadi kita dapatkan Z1 sama dengan 0. Kemudian untuk mengeliminasi Y, kita dapatkan X1 sama dengan 1 dikali min 1, min 2 dikali 8, dibagi 1 dikali min 1, min 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 3. Dan untuk mengeliminasi X, kita dapatkan Y1 sama dengan 1 dikali 8, 1 dikali 3, per
atau dibagi 1 dikali min 1 min 2 dikali 3 sama dengan kita dapatkan 1, dan Z1 nya itu sama dengan 0, sehingga garis G itu sama dengan X, Y, Z sama dengan 3,1,0 plus lambda dikali min 9, min 2,5.